Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak maju berpendidikan, bergerak menghampa pada memberi, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan gerakkan tekad kuatkan hati, negeri ini memang Aksi nyata modul 1.4, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Latar belakang, sekolah umpama tanah tempat menanam benih-benih tanaman, sehingga perlu terfasilitasi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh dan berkembang. Tujuan, mewujudkan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif, membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, dan menuntun murid menjadi pribadi yang memiliki disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Menyampaikan kepada rekan-rekan guru. 3. Membagikan pengalaman dalam penyusunan keyakinan kelas. 4. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dan saya di hari Negara Dayun. Hari ini saya menyampaikan Atau mau diulang? Tugas saya dalam tugas bergerak yaitu pada materi 1.4. Konten berupa video dan nanti baiklah Bapak Ibu para guru yang saya hormati, kita lihat materi pertama. tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak maju pendidikan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita lihat lagi selanjutnya itu institusi yang mengatakan itu institusi itu memperbaiki hubungan, institusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat institusi yang membantu dalam hal yang ingin menjadi orang yang bagaimana mereka berbuat. Institusi adalah proses refleksi dengan proses evaluasi dampak melihat evaluasi Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan,
namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Sih yang dipaksa adalah istilah sebenarnya. Betul. Tapi konsekuensi bila guru memaksa konstitusi maka murid bertanya apakah akan terjadi kalau saya tidak. Kita menghukumnya kan kalau misalnya saya tidak mau mengerjakan karena waktu itu kan frekuensi sama di Bapak itu insya Allah lagi duduk enggak ini akan pulang kita tidak menghukum lagi tapi apa sih kesepakatannya gitu kan misalnya terlambat jadi kesepakatannya apa gitu kan ya mudah-mudahan lah semakin bagus mengikuti konstitusi menuntut untuk melihat diri. Nah, lihat diri itu. Dalam proses konstitusi kita akan melihat adanya ketidaksukarelaan antara tidak murid yang tidak salah dan keyakinan mereka tentang seperti apa yang mereka inginkan. Bimbing Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. ini saya akan mencoba penerapan juga praktik penerapan segitiga konstitusi yang ada sekarang. Oke, mari kita lihat ya segitiga konstitusi, suatu bentuk proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang dewasa termasuk guru dan orang tua dalam melakukan posisi kontrol pada sebuah kasus agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi.
tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut penggerak maju membangun tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut penggerak maju membangun tekad. Selanjutnya yaitu adanya artinya validasi data manfaat di sini bentuk dialog yang berdasar pada prinsip prinsip perilaku merupakan tindakan pemenuhan suatu kebutuhan tertentu. Lalu melakukan pergeseran teori stimulus respon cara Prestasi, lahirkan tekad kuatkan hati. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi, pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Oke, mungkin kita lihat contoh contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi di sekolah saya ini, di sekolah kami ini, di sekolah kita ini, ruang komputer itu setelah digunakan itu ditutup, kan? Ditutup pakai selimut, dia dipersilakan kasih selimut. Jadi siswa tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut penggerak maju pendidikan. Penggerak menghantar pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. baiklah kita lihat cuplikannya ya. Cuplikannya kita lihat di sini. Kita lihat jadi setelah komputer itu digunakan ditutup ya, ditutup umpamanya. Jadi ada 4-5 putri, siswa putri itu tidak menutup. Jadi setelah dipakainya komputer itu dia pulang saja gitu. Ya setelah dipakainya komputer itu dia pulang gitu. Tutupnya. Saya datang gitu kan. Dia menanyakan kenapa tidak ditutup. Rupanya dia mengatakan saya lupa Pak. Kalau lupa ya tidak apa-apa lah. Tapi setelah digali dari kesepakatannya, ya kita sepakat setelah digunakan untuk kembali. Hanya ya, kemudian
artinya di sini kesepakatan kelas itu sudah terwujud. Artinya setelah komputer digunakan wajib ditutup. Jadi siswa dan guru itu sepakat bahwa komputer yang digunakan ditutup. Ini dalam hal ini dia lupa. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Ya, ada siswa meminjam alat, tetapi tidak dikembalikan. Dia meminjam tang itu digunakan untuk kelima. Kita panggil dia. Dia lupa mengembalikan tang itu. Tapi setelah digali, dia ingat bahwa dulu saya hormati. Untuk ini saya akan mencoba penerapan atau praktik penerapan segitiga konstitusi yang ada di sekolah saya. Oke, mari kita lihat ya, segitiga konstitusi suatu bentuk proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang dewasa termasuk guru dan orang tua agar melakukan posisi kontrol pada sebuah kasus agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ya, jadi dia sudah terbentuk proses dialog yang dilakukan oleh orang dewasa termasuk guru dan orang tua dalam melakukan posisi kontrol pada sebuah kasus agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ada tiga proses untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketiga hal itu kita menstabilkan identitas. Jadi bentuk dialog dijadikan kesalahan merupakan bagian dari proses Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, penggerak maju berpendidikan, penggerak pembelajaran negeri, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi.
Konstitusi yang dipasarkan betul. Tapi konsekuensinya kita itu memaksa agar masyarakat berpikir kalau saya bisa kemudian kalau misalnya oke saya tidak mau jadi ketua komunitas saya tahu anda bapak masalah insya Allah belum lagi ada perubahan oke kita tidak memperbaiki tapi apapun Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. turun di salahnya penegak benar bapak jadi bapak ada pemikiran jadi pemikiran oke Ananda boleh tegaklah sedikit bapak jadi bapak pelaku video jangan dinampakkan kali apa kesini kakak potong dulu nggak ada masalah ditahan dulu ya nah menit itu Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf. untuk memunculkan motivasi Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan perilaku yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan setelah saya seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. oke Ananda boleh tegaklah bapak jadi bapak pelaku video
menutup. Jadi setelah dipakainya komputer itu dia pulang saja gitu. Ya nggak dipakainya komputer dia pulang gitu. Tutupnya dia datang gitu kan. Dia menanyakan kenapa tidak ditutup. Dia bertanya, dia mengatakan saya lupa Pak. Kalau lupa ya nggak apa-apa lah. Tapi setelah digali dari kesepakatannya, ya kita sepakat setelah dicatat kembali hanya kemudian artinya di sini kesepakatan kelas itu sudah terwujud. Artinya setelah kemudian digunakan wajib ditutup. Jadi siswa dan guru itu sepakat bahwa komputer akan digunakan. Ini dalam hal ini dia lupa. Di kasusnya tadi itu siswa tidak menutup dan yang kedua kasusnya adalah siswa meminjam alat tetapi tidak dikembalikan. Dia meminjam tak itu digunakan untuk di rumah. Saya panggil dia. Dia lupa mengembalikan tang itu. Tapi setelah digali, dia mainnya dia bawa sesuatu yang sengaja tadi. Gimana apa kabar? Kenapa lambat dari Johar? Sepeda motor. Apa sepeda motor itu? Terus voucher tadi bisa solusi dengan yang belum perempuannya aja bro, karena perempuannya kan terus itu bukan baru sudah ya. Ya, kalau masyarakat voucher itu pun Bapak pernah bisa mengalami itu tidak bisa kita duga kan kondisi kan kejadiannya. Gimana tanggapan apa lagi ada langsung nanti masuk ke ruang belajarnya, informasikan gurunya, di tiket kasih kertas juga. Hal terlambat seperti itu hal yang biasa. Pernah mengalami itu. Kemudian jangan sengaja. Bertanya, tahu tak? Sekolah kita ini bahwa kita terlambat. Ya. Apa tujuan dari peraturan itu? Saya proses baik tertib, kemudian didisiplinkan, terus beri jaya. Nah, disiplin dari sekarang sampai nanti supaya kita disiplin. Itu masih sendiri terus nih, sendiri dulu.
nama ini berubah seperti itu, nah kita di diri kita orang lain panggil terus. Jadi besok tadi itu kendalanya alami, besok pertanyaan itu silakan lanjutkan ke oh, permisi semuanya sudah. Ya Pak. Kemarin Ananda semua memakai komputer. Cuma setelah lihat Ananda lupa ketika sudah memakai komputer ini, lupa menutupnya. Ya Pak. Kami kemarin buru-buru pulang tinggal kami. Oh lupa, jadi karena buru-buru lupa menutupnya gitu ya. Ya Pak. Menurut saya coba tanya sama Elda sudah tahu kesepakatan kelas kita ini ya enggak? Tahu Pak. Apa itu? Sudah memberi komputer dan mematikan lampu tutup. Oh iya, bukan makai, kemudian tutup. Kalau si Ajeng, apa sih tujuan kita buat kesepakatan kelas itu setelah memakai komputer ditutup? Ada komputer tidak bisa, ada tidak ada juga. Gitu. Jadi ada yang teman-teman lain atau teman hanya kira dia rapi. Oke. Yang lain ada lagi tak? Ada? Ya. Oke, kalau begitu besok bagaimana untuk pelaksanaan? Bapak untuk maklumi kenapa? Karena kemarin dulu itu tidak apa-apa nak. Kita sepakat bahwa kita itu telah memakai komputer. Kemudian anda semua silakan lanjutkan belajar undang-undangnya. Silakan lanjutkan ya. Oke Pak. Itu Begini, kemarin kelas kalian ada meminjam utang ya. Untuk apa utang itu sekarang? Jadi utang itu apa ya? Kabarnya bapak dapat kabar pot bunga dari botol-botol itu ya. Tapi kenapa nggak dikembalikan kepada tempatnya? Tanggal kalau lupa ya kita maklumi. Tetapi tahu tak dalam bahwa kesepakatan kelas kita. Apa itu? Apabila menyimpan barang harus dilakukan. Oh iya. Apa sih tujuannya? Kalau itu mah barang mereka, juga berarti juga barang sosial. Oh gitu. Artinya sesuai kadang udah tahu ya, tapi dia lupa gitu ya, lupa. Kalau begitu kira-kira ada masalah ya. Jadi kesimpulannya untuk akan datang bagaimana menurut kalian? Harus dikembalikan. Kembali ya. Nah, kemudian kesepakatan antara kita ini bahwa barang itu didapatkan. Ada pertanyaan di dalam atau masukan kalau tidak ada. Kalau begitu, belum Bapak mau yang berikutnya ini dalam masuk atau tidak ya.
Pegang ya. Saya di sini aja, Pak. Hari ini kami mendapatkan praktek pada ruangan 1 jadi siswa itu sekarang dia sedang melaksanakan praktek membuat gambar jendela. Jadi harus dicek kemampuannya masing-masing. Nih, kebetulan yang sudah siap nih mau pulang cepat dia. Mana nak? Ada dulu lah, dadah.
Pegang. Bentar dulu. Pegang. Apa ya, Pak? Foto. Halo teman-teman, kita hari ini ujian kita. Diam. HP baru udah retak-retak. Ini mau ujian apa jadi kamera ini nanti? Aku banget ini. Ada sebenarnya nggak dijawab kan dari ini kan ada bilang itu dari emang ya seharusnya Pak, bisa. Ya. Pak, kenapa siapnya kayak gini? Pak, turun Pak. Turun Pi. Tadi berapa ukurannya nih? Pak, bin. Tadi ukurannya berapa? Jangan. Oke. Ini kapan aku siapnya? San. Habis ini. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi, pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi, pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi, pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik.